Lagi mereka berjoget-joget. Coba buka di YouTube kasino di Arab Saudi. Dibuka kasino-kasino berjudi. Yang berjudi adalah orang-orang berjubah, pakai igal, pakai sal, bahkan ada wanita-wanita yang pakai selempang, pakai selendang, ada yang bercadar, ikut berjudi pula di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini Pak sudah tidak lagi dilarang masuk kamar hotel yang mana saja di Arab Saudi. Bawa perempuan, nggak ada buku nikah, nggak akan ditanya dan nggak akan pernah dipermasalahkan. Masuklah tanpa buku nikah, masuk. Bahkan di Mekah ketangkap oleh warga masyarakat, laki-laki dengan laki-laki kawin, mengadakan acara pesta pernikahan di Mekah, Pak. Homoseksual. Kota suci Madinah Al-Munawwarah telah dinodai dengan diadakan acara konser musik, menghadirkan penyanyi-penyanyi luar negeri yang setengah telanjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalu wa mata dhaka ya Rasulullah? Qala idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Pada umatku ini kelak di akhir zaman khasfun, akan terjadi banyak penenggelaman. Tenggelam karena banjir, tenggelam karena tsunami, tenggelam karena reruntuhan bukit yang meratakan dan menghilangkan, tenggelam karena likuifaksi, tenggelam karena terbelahnya bumi dan masuk orang di atas ke dalam. Khasfun wa maskhun, dan juga bersamaan terjadinya banyak wajah-wajah yang berubah, dikutuk oleh Allah sehingga wajah-wajah mereka nanti akan berubah. Wa qadhfun, akan banyak nanti hujan batu dari langit yang akan menghantam kalian di akhir zaman. Hujan batu dari langit, baik bebatuan dari gunung atau mungkin batu meteor, batu bintang dan sebagainya yang akan menghancurkan kamu yang ada di bumi. 3 bencana ini merata akan kamu rasakan dan akan kamu alami. Qalu, para sahabat bertanya, wa mata dzaka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Rasul menjawab, apabila yang 3 perangai ini sudah kamu buat. Dan demi Allah, wahai Bapak Ibu, 3 perangai ini sudah dibuat oleh kita sekarang. Kalau Indonesia dah lama dah. Kalau Asia Tenggara sudah lama, Asia Tengah sudah lama buat, apalagi Eropa, Amerika, Afrika dah lama buat. Tapi kalau untuk Arab, khususnya Arab Saudi, baru sekarang ini. Sekarang ini, apa itu? Kalau kamu sudah melakukan 3 perangai berikut ini. Qala idza zaharatil qainat, apabila telah bermunculan para penyanyi-penyanyi, apabila telah dihadirkan, didatangkan para penari-penari, penyanyi-penyanyi, penari-penari. Kedua, wal ma'azif, apabila konser-konser musik sudah kamu gemari. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan sudah menjadi kebanggaan di tengah-tengah kamu. 3 ini di Arab Saudi sudah terjadi sejak 2017. Makin kesini Pak, makin sableng. Makin kesini makin sinting Arab Saudi. Maka 3 bencana besar ini akan terjadi dan kamu rasakan. Nah, kalau Arab Saudi kena, maka seluruh negeri-negeri sedunia akan juga mengalami khasfun wa maskhun wa qadhfun. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tahukah Bapak Ibu dosa apa yang terbesar di mata Allah Subhanahu wa taala? Dosa syirik. 7 dosa terbesar, ke-7-7-nya sudah menjadi perbuatan resmi, baik di Indonesia, baik di Malaysia, baik di berbagai negara mana, termasuk Arab Saudi hari ini. Syirik, durhaka pada orang tua, memakan riba,
berzina, membunuh orang, bermain sihir dan perdukunan, bersumpah palsu. Mana ada pengadilan hari ini yang memberikan kejujuran? Semua pengadilan bermain, maju, tak gentar, bela yang bayar. Itulah kenyataan sekarang. Bukan lagi kebenaran yang dibela, tapi kezalimanlah yang didukung. Dan seterusnya, wahai Bapak Ibu, lari dari medan pertempuran ini yang ketujuh. Kita semua sudah tidak mau lagi perang melawan musuh-musuh Allah. Kita sudah tidak mau lagi berhadap-hadapan dengan musuh-musuh Allah. Takut semua. Tapi baiklah, semua dosa-dosa besar ini sekarang sudah dibuat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tersisalah orang-orang beriman yang masih istiqomah, dan itu tidak banyak jumlahnya, Pak. Sekarang ini bukan tak ada umat-umat Nabi Muhammad yang istiqomah. Ada, tetapi jumlahnya tak banyak. Cuma mereka makin lama makin terasing di tengah-tengah orang Islam sendiri. Makin lama makin diasingkan oleh komunitasnya sendiri. Berbagai macam sematan jelek. Wahai ibu, di Mesir dulu sebagai negeri 1000 menara atau 1.000.000 menara, lahirnya para ulama. Sekarang di Mesir tidak terkira jumlah para ulama meninggal di dalam penjara bawah tanah di Mesir. Sejak Mursi ditangkap, maka sejak hari itu nasib para ulama, para dai, ahli-ahli agama, orang-orang saleh, orang-orang taat benar-benar luar biasa, babak belur, hancur, difitnah, ditangkap, disiksa, dibunuh. Itu yang terjadi di Mesir. Jangan tanya kalau Mesir. Mesir dari dulu terkenal memang sangat jahat kepada ulama. Belakangan ini negeri yang selama ini kita anggap kiblat kita, yaitu pelayan Makkah dan Madinah, Arab Saudi, Pak. Bapak lihat saja di YouTube, dan hal ini tidak heran Bapak saksikan di televisi-televisi nasional Arab Saudi dan internasional, bagaimana para dai dan ulama ditangkap-tangkapin, ribuan jumlahnya. Tiap sebentar habis ditangkap. Dai sampai ustaz-ustaz ngaji pun ditangkapin, Pak. Yang agak kritis sedikit kepada penguasa, yang berbicara sedikit tak senang melihat ada kezaliman, lalu sedikit saja bersuara, hilang langsung, ditangkap. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan itu lagi. Ibu kandung daripada Muhammad bin Salman, tahu Bapak Ibu nasibnya macam mana sekarang? Sejak sang ibu ini menasehati anaknya dan berbicara di publik bahwa dia tidak suka dengan apa yang terjadi, di mana orang dipalai dengan pajak yang mengerikan. Sekarang Pak, di Arab Saudi itu pajak betul-betul mencekik, dipalai seluruhnya. Wahai Bapak Ibu, sang ibu akhirnya memberi nasihat pada anaknya. Namanya amak bagi nasihat ke anak kan wajar kan? Tapi tahukah Bapak Ibu, sejak ibunya berbicara itu di koran, berbicara itu, akhirnya beliau sampai sekarang tak tahu di mana rimbanya. Tak tahu ibunya di mana sekarang, masih hidup atau sudah mati, dia dalam keadaan apa sekarang, dan sebagainya. Oh, sudahlah, kalau saya cerita banyak hal yang Bapak Ibu tak ingin dengarkan akan terdengar. Sudahlah, saya sendiri tak sanggup lagi untuk mengucapkannya. Tapi ini bentuk kesemena-menaan. Khatib sedang khutbah, dicakiak dek para polisi, kemudian diseret ke bawah, dibawa ke mobil penjara, dilarikan ke penjara dan tidak diketahui. Siapa yang bertanya, hilang. Itu yang terjadi sekarang ini. Maka kalau Arab Saudi macam itu sekarang, maka bagaimana dengan negeri-negeri lainnya? Arab Saudi itu kalau menurut saya itu titik terakhir itu, Pak. Kalau kezaliman terjadi di sana, berarti yang lain sudah zalim duluan. Itu yang paling terakhir itu. Maka wajar nanti di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu benar-benar akan memerangi Arab dan kamu akan memenangkan peperangan itu. Jadi orang-orang beriman di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi akan memerangi Arab. Dari mana dulu? Dari Hijaz. Hijaz itu apa? Yang ada Mekah Madinahnya. Itu dulu yang ditaklukkan. Kemudian baru seluruh negeri Saudi. Kemudian seluruh negeri-negeri Jazirah Arab. Lalu dijadikan namanya kembali kepada nama semula, Jazirah Arab. Setelah itu kamu akan memerangi Furs. Furs itu adalah Persia atau Iran hari ini, dengan seluruh konco-konco arek, konco-konco pelangkinnya, mulai dari Cina, Rusia dan sebagainya. Ini akan ditaklukkan oleh Islam. Kemudian benar-benar kamu akan menaklukkan negeri berkulit merah, yaitu Eropa dan Amerika, dalam sebutan perang Malhamah Kubra, dan kamu akan menang. Lalu kamu akan menaklukkan Dajjal. Ada 4 peperangan terbesar di akhir zaman. Yang terakhir adalah menaklukkan Dajjal. Kita kembali kepada topik kita, wahai Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim.